Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu mengapa doaku terhalang. Nah, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal ke-7 mulai dari ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 ya. Bapak Ibu Saudara bisa mencatat firman Tuhan ini, bisa mencatat pelajaran pendalaman firman pada malam hari ini dengan tema mengapa doaku terhalang. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan pintu itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Setiap orang yang mencari, ia mendapat. Dan yang mengetuk pintu akan dibukakannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini, salah satu senjata dan kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada hidup orang percaya, kepada saudara dan saya, kepada anak-anak Tuhan lainnya, yaitu adalah doa. Sama-sama katakan dengan saya, doa. Nah, salah satu senjata atau salah satu kekuatan yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah titipkan bagi kehidupan saudara dan saya adalah doa. Tuhan tidak memberikan kita pangkat, Tuhan tidak memberikan kita kedudukan, Tuhan tidak memberikan kita nama baik untuk menjadi tumpuan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai domba, kita diberikan kekuatan dan senjata yang luar biasa dari Tuhan, yaitu namanya doa. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada 4 senjata atau ada 4 kekuatan yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Selama ini mungkin saudara dan saya tidak menyadarinya. Selama ini saudara dan saya mungkin tidak memahaminya. Selama ini saudara dan saya mungkin tidak menggunakannya. Tidak sadar akan apa yang sudah Tuhan berikan. Karena kita terlalu banyak lihat kehidupan orang lain. Karena kita terlalu fokus dengan orang di luar sana. Sehingga pada akhirnya kita lupa apa yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan saya, bagi kehidupan saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Nah, yang Tuhan telah berikan bagi hidup saudara dan saya, yang pertama adalah kuasa kebenaran firman-Nya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan telah memberikan firman-Nya bagi saya. Nah, senjata orang percaya yang pertama adalah kuasa firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kuasa firman Tuhan. Dan senjata yang kedua yang telah diberikan oleh Tuhan bagi hidup saudara dan saya adalah doa. Yang pertama kuasa firman Tuhan, yang kedua adalah kuasa doa. Yang ketiga, senjata yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan saudara dan saya untuk menghadapi setiap tekanan, untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap rintangan, untuk menghadapi setiap pergumulan. Tuhan memberikan kita yang namanya pujian dan penyembahan. Ini yang ketiga, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pujian dan penyembahan. Dan yang keempat, yang terakhir, senjata atau kekuatan yang Tuhan telah berikan bagi saudara dan saya untuk menghadapi segala pergumulan hidup kita, yaitu iman percaya kepada nama Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, iman percaya kepada nama Yesus. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan, ketika saudara dan saya menghadapi tantangan, ketika saudara dan saya menghadapi tekanan, ketika saudara dan saya menghadapi himpitan kehidupan, ketika saudara dan saya sedang menghadapi hutang pihutang, ketika rumah tangga kita sedang menghadapi permasalahan, ketika pelayanan kita sedang menghadapi permasalahan, ketika bisnis usaha bahkan dagang kita menghadapi tekanan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita mengalami guncangan, seperti pada saat ini ada pandemik
COVID-19, ada resesi ekonomi di mana-mana, maka keempat kekuatan ini yang akan menolong kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah kuasa firman Yesus Kristus. Melalui kuasa firman Yesus Kristus, saudara dan saya akan kuat menghadapi tantangan, akan kuat menghadapi badai gelombang silih berganti dalam kehidupan ini. Yang kedua, ada kuasa doa. Ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, di dalam doa itu ada Yesus. Ketika kita berdoa, berarti kita menandakan berserah dan bergantung penuh kepada Yesus. Dan yang ketiga, ada kuasa pujian penyembahan. Daripada kita pakai mulut ini hanya untuk mengungkit-ungkit, hanya untuk memaki-maki orang lain, hanya untuk memarahi orang lain, hanya untuk menjelek-jelekan orang lain, hanya untuk menggerutu, hanya untuk bersungut-sungut. Alangkah lebih baiknya kita memakai lidah ini, memakai mulut ini, memakai ucapan ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada cobaan, kita bisa berkata dan memuji Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi kuasa yang ketiga yang Tuhan udah berikan bagi kita adalah pujian penyembahan. Ketika saudara dan saya memuji menyembah Tuhan, saudara dan saya mendapatkan urapan yang baru. Saudara dan saya mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara dan saya merasakan hadirat Tuhan. Saudara dan saya merasakan kelegaan. Saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak mudah stres, tidak mudah terintimidasi, tidak mudah depresi, tidak mudah tertekan, tidak mudah menyerah. Sehingga pada akhirnya saudara percaya dan berkata, kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang dapat mengalahkan hidup saya? Pergumulan boleh terjadi setiap hari, tantangan boleh terjadi setiap hari boleh ada masalah, tetapi saya percaya setiap hari juga Tuhan saya menyertai hidup saya. Yesus saya membela hidup saya. Yesus memberikan mujizat bagi hidup saya. Setiap hari juga Tuhan menyatakan kasih dan anugerahnya untuk menolong, membimbing, menyertai serta menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan saya. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara tidak bisa diombang-ambingkan, maka saudara tidak bisa digoncangkan, maka saudara dan saya tidak bisa ditekan dengan masalah seberat apapun. Karena firman berkata, kesusahan sehari cukuplah satu hari, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Itu artinya masalah pasti ada akhirnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui pembahasan malam hari ini Bapak Ibu Saudara imannya dibangkitkan, rasa kasih dan cintanya kepada Tuhan semakin dalam, semakin mengasihi Tuhan dan semakin cinta akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang bertanya, Pak, sebenarnya apa sih itu doa? Apa sih itu doa? Ada orang banyak bertanya-tanya, oh doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah satu koneksi kita antara manusia dengan Tuhan. Doa itu adalah didengar oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, saya diberikan oleh Roh Kudus satu kata-kata yang cukup dalam artinya. Satu kata-kata yang sangat menguatkan saya. Satu kata-kata yang bisa mengubahkan hidup saya. Dan itu sangat sederhana sekali. Roh Kudus mengajarkan saya. Saya tanya sama Roh Kudus satu kali, apa sih itu doa Tuhan? Apa sih itu doa? Apakah saya harus memejamkan mata sambil saya berbahasa roh? Apakah itu doa Tuhan? Apakah saya harus berdoa panjang-panjang? Apakah saya harus berdoa dengan mata tertutup, dengan tangan terlipat, dengan masuk kamar, kunci pintu kamar, tidak ada orang? Apa sih itu doa? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tengah saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati saya, pikiran saya, hidup saya, dan perasaan saya. Saudara, Roh Kudus mengajar saya seperti ini. Verona,
kamu mau tahu apa itu doa? Apa itu arti definisi doa? Definisi doa bukan hanya sebagai permohonan dan permintaan manusia kepada Tuhan, tetapi definisi doa, Bapak Ibu Saudara bisa catat, doa adalah bahasa ungkapan hati dan bahasa tetesan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada orang bertanya apa itu doa? Doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan ungkapan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Itulah definisi dari kata doa, saudara. Jadi saudara ketika berdoa kepada Tuhan, hati saudaralah yang berdoa. Meskipun mulutnya tidak berkata-kata, tapi hatinya berkata-kata. Itu adalah doa, saudara. Meskipun mulutnya tidak berkata-kata, meskipun tidak meram, meskipun tidak dalam sikap doa, tetapi air matanya menetes, mengalir, terseduh-seduh, terus turun, mengalir, membasahi pipi kita. Tuhan, meskipun kita nggak ngomong, tapi air mata aja. Air mata terus mengalir, air mata terus mengalir, air mata terus mengalir, air mata terus mengalir. Tuhan mengerti, Roh Kudus tahu, Bapa di sorga tahu. Tetesan air mata yang pertama yang jatuh di pipi kita, Tuhan tahu apa artinya. Tuhan mengerti tetesan air mata pertama yang keluar di pipi kita. Itu berarti Tuhan bisa membaca bahwa kita habis dibohongin orang, uang kita habis diambil orang, air mata kita yang kedua, saya hari ini nggak punya uang Tuhan, besok harus makan, air mata yang keluar yang ketiga, Tuhan tolong selamatkan rumah tangga saya di ujung perceraian, Tuhan tolong rumah tangga saya, suami saya selingkuh, istri saya selingkuh. Mungkin mulut kita tidak berkata-kata, hanya kita menangis saja, menangis di bawah kaki Tuhan. Bahkan kita udah gak bisa menangis, kita cuman begini Bapak Ibu. Tuhan tahu cegukan yang pertama kita belum bayar uang listrik. Tuhan tahu cegukan kita yang kedua kita belum bisa menyenangkan hati orang tua kita. Tuhan tahu, oleh karenanya doa adalah bahasa ungkapan hati dan ungkapan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan bahasa tetesan air mata yang hanya Tuhan yang tahu. Waktu dia nangis, waktu dia nggak ngomong, waktu dia nggak berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Meskipun mulutnya nggak berkata-kata, tapi hatinya bergumam, Tuhan tolonglah saya. Itu doa, saudara. Itu doa. Itu doa. Waktu saudara nangis, itu doa. Mengapa air mata dan hati mewakili doa kita kepada Tuhan? Karena di dalam air mata dan di dalam hati terdapat ucapan syukur, permohonan, serta keluh kesah kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali kita berkeluh kesah di mana? Di dalam hati. Seringkali permohonan kita keluar dimulai dari mana? Dari dalam hati. Bahkan ucapan syukur kita mulai dari mana? Dari dalam hati. Tidak selamanya orang yang menangis melambangkan kesedihan. Enggak. Enggak, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Enggak. Tidak selamanya orang yang meneteskan air mata itu lambang duka cita. Enggak. Sometimes terkadang air mata kita yang kita cucurkan seringkali itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, utangku udah dibayar. Terima kasih Yesus, anakku sembuh. Terima kasih Yesus, aku sembuh. Terima kasih Yesus, terima kasih hari ini aku bisa makan. Lambang ucapan syukur. Air mata yang keluar dari mata kita turun di pipi kita, lambang ucapan syukur. Terima kasih Yesus, hari ini tumorku sembuh. Terima kasih Yesus, aku udah gak alergi obat lagi Yesus. Terima kasih. Itu doa, saudara. Itu doa. Memang secara organisasi
Memang secara verbal, doa itu ya tutup mata, lipat tangan, dan kita berkata-kata, Tuhan Yesus berkatilah Indonesia, berkatilah Malaysia, berkatilah bangsa-bangsa lain. Memang itu berdoa. Tetapi pada esensi hakikatnya, saudara, ketika hati saudara bergumam kepada Tuhan, ketika air mata saudara turun menetes di pipi, tes, 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 Tuhan tahu. Tetesan air mata yang pertama, kita sedang mengucap syukur bahwa anak kita akhirnya boleh menyelesaikan kuliahnya. Yang kedua, kita mengucap syukur akhirnya suami kita naik jabatan. Kita mengucap syukur akhirnya bisnis kita berkembang, bisnis kita naik luar biasa. Sebaliknya, kadang kita nangis, Tuhan tahu kita belum bayar kontrakan, kita sedang menghadapi tagihan, kita sedang menghadapi hutang dan lain sebagainya. Oleh karenanya Roh Kudus mengajarkan saya, apa itu doa? Doa adalah bahasa ungkapan hati dan tetesan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Nah, yang perlu saudara dan saya ketahui tentang doa, ini saudara boleh catat, yang perlu saudara dan saya ketahui tentang doa. Yang pertama, setiap doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, doa saya pasti didengar Tuhan. Doa saya pasti didengar Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, doa saya pasti didengar Tuhan. Ini yang perlu saudara dan saya ketahui, bahwa kalau kita bicara tentang doa, yang pertama, setiap doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Loh, kenapa Tuhan pasti dengar doa saya? Kan saya orang berdosa, Pak. Saya kan orang penjina, Pak. Saya kan koruptor, Pak. Saya kan orang yang gak pernah rajin ke gereja, Pak. Saya kan bukan pelayan Tuhan, Pak. Bagaimana mungkin Tuhan dengar doa saya? Tuhan pasti dengar doa saudara. Tuhan pasti dengar doa saya. Apapun latar belakang kita, apapun background kita, kita mau kerohaniawan kek, kita mau jemaat Tuhan kek, kita mau apa lagi? Kita mau wanita pelacur kek, maaf kata ya, kita mau germo kek, kita mau bandar narkoba kek, dulunya kita mantan residivis kek, kita mau pejabat kek, mau gubernur kek, mau keluarga orang susah kek, orang miskin kek, orang kaya kek, semua orang yang berdoa pasti didengar oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ada jemaat Tuhan, ada 3.626 orang yang berkata, wah Pak, doa saya nggak didengar oleh Tuhan. Salah. Saudara salah ngucapin begitu. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Kenapa Tuhan dengar doa kita? Karena Tuhan maha mendengar. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan maha mendengar. Amin. Sampai Daud pun berkata, kemanakah aku dapat lari menjauhi rohmu ya Tuhan? Ke gunung engkau ada di sana, bahkan ke dalam liang orang mati pun engkau ada di sana. Jadi mulai hari ini, mulai malam hari ini, jangan ada lagi jemaat Tuhan yang mengatakan, Pak, Tuhan gak dengar doa saya. Tuhan dengar doa ibu, Tuhan dengar doa bapak-bapak, Tuhan dengar doa kita semua. Jangan sembarangan kalau ngomong, saudara. Tuhan gak dengar doa saya nih, kayaknya nih. Tuhan gak dengar nih apa ucapan saya nih. Enggak, Tuhan dengar. Kenapa Tuhan dengar? Karena Tuhan maha mendengar. Amin. Jangankan ucapan mulut, bahasa air mata saja sama bahasa hati saja, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Yesus dengar. Ada pujiannya, Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita alami. Takkan pernah dibiarkannya kita berjalan sendiri, karena Yesus peduli. Karena Yesus mengerti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya mendengar doa saya. Belum semuanya, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mendengar doa saya. Amin. Tuhan mendengar doa saya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang doa, yang harus kita ketahui dan kita sadari adalah setiap doa kita, ya, setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, namun tidak semua doa kita dikabulkan. Pak, saya nggak ngerti Pak, apa maksudnya Pak? Gini, semua doa kita, setiap doa saudara dan doa saya, itu pasti dijawab Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, doa saya pasti dijawab Tuhan. Nah, semua doa kita pasti dijawab Tuhan, tetapi tidak semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan.
Tadi itu kan doa artinya permohonan dan permintaan. Nah, semua permohonan dan permintaan kita akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi tidak semua permohonan dan permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Ngerti Bapak Ibu Saudara perbedaannya? Ya, jadi tidak ada dalam hidup ini istilahnya doa saya tidak dijawab Tuhan. Enggak, semua doa dijawab oleh Tuhan. Doa saudara itu semua dijawab oleh Tuhan. Doa saya itu semua dijawab oleh Tuhan, tetapi tidak semua doa itu dikabulkan. Contoh, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, sebelum saya dilarang oleh Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian, ke Israel, izinkan saya satu kali aja di tahun ini atau tahun yang akan datang, tahun 2022, izinkan saya pergi ke Israel Tuhan, membawa rombongan sekali aja, sebelum saya hold selama beberapa waktu. Karena Bapak Ibu Saudara, ini saya ya, ini contoh, saya kasih contoh kasus doa saya. Saya berdoa begitu sama Tuhan, Tuhan, sebelum nanti saya benar-benar Tuhan suruh saya untuk tidak pergi ke Israel, ke tanah perjanjian, saya minta sekali aja saya mau berdoa di tembok ratapan, saya mau berdoa di Taman Getsemani, saya mau berdoa di Israel. Dan Tuhan jawab apa doa saya? Tuhan jawab doa saya, tidak. Nah, Tuhan tidak menjawab doa saya, itu adalah jawaban dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan saya. Doa saya dijawab nggak? Dijawab. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bolehkah saya pergi ke Israel satu kali aja sebelum nanti Tuhan tutup untuk saya selama beberapa waktu? Tuhan langsung bilang, tidak. Kamu tidak boleh pergi ke Israel. Tuhan jawab doa saya. Jawabannya apa? Tidak. Dan selanjutnya, Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan jawab doa saya dengan tidak mengabulkan? Karena Tuhan Maha Penyayang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Maha Penyayang. Sama-sama katakan dengan saya, karena Tuhan Maha Penyayang. Kalau saudara minta, Tuhan, saya mau menikah dong dengan laki-laki ini. Tuhan, saya udah berdoa nih, saya mau nikah dengan pria ini. Tuhan jawab, tidak. Tuhan jawab tidak dengan diikuti tidak dikabulkan permintaan kita. Jadi beda antara menjawab, beda antara mengabulkan. Tuhan menjawab semua doa kita, tetapi tidak semua doa kita dikabulkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal kita tidak bisa membedakan. Waktu kita berdoa, Tuhan Yesus, saya mau mobil Ferrari contohnya. Saya mau tas Hermes contoh ya. Saya mau mobil Alphard contohnya. Tuhan jawab, tidak. Itu adalah jawaban dari Tuhan. Jawaban doa dari Tuhan untuk permohonan doa kita, jawabannya adalah tidak. Ketika Tuhan menjawab tidak atas setiap permohonan doa kita, itu merupakan jawaban doa dari Tuhan. Tidak. Artinya permohonan kita, permintaan kita tidak dikabulkan. Itulah jawaban doa dari Tuhan. Jadi, tidak boleh Bapak Ibu Saudara berkata, oh doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Enggak. Semua doa orang percaya itu dijawab oleh Tuhan. Semua doa orang benar itu dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang. Kenapa Tuhan jawab tidak terhadap hidup saya? Kalau saya pergi ke Israel, keadaannya lagi begini nih, saudara. Keadaannya lagi hancur-hancuran begini, perang. Kalau saya pergi ke Israel, nanti ada apa-apa dengan hidup saya. Sedangkan pelayanan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar daripada hanya sekedar pergi ke Israel. Kalau saya menikah dengan laki-laki ini, nanti setelah menikah, saya akan sering berantem, saya akan sering bertengkar, saya akan ujung-ujungnya cerai. Makanya Tuhan bilang di depan, tidak. Dengan disertai dengan
tidak adanya pengabulan doa. Ketika kita berdoa, kalau Tuhan jawab tidak, jangan melangkah, jangan bertindak terlalu jauh, jangan sok jago, jangan sok-sokan, nanti kita nyesel sendiri. Jangan. Kalau ada laki-laki yang sedang ingin menikah, kalau Tuhan bilang tidak, bukan itu pasangan, jangan dinikahkan, jangan nekat. Kalau sebaliknya ada perempuan-perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki, tapi itu Tuhan belum jawab dan Tuhan tidak menjawab, jangan cari alasan firman Tuhan, jangan cari pendeta untuk menjadi pembelamu, alasan, sehingga akhirnya kau nekat nikah, dan ujung-ujungnya perceraian kedua yang akan terjadi dalam kehidupannya. Perceraian yang pertama yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Ini mengerikan, tapi ini faktanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan, saya mau pergi ke Israel. Tuhan jawab, tidak. Disertai dengan tidak dikabulkannya permintaan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk dalam inti tema kita pada malam hari ini, yaitu mengapa doa kita terhalang dan apakah penyebabnya. Ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, mengapa doa kita terhalang dan apakah penyebabnya doa kita bisa terhalang. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal keempat ayatnya yang ketiga. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga, ini alasan pertama kenapa doa kita pada akhirnya terhalang. Yakobus pasal 4 ayat ketiga dikatakan demikian. Kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima. Lihat ya, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu berdoa dengan maksud yang jahat, bahwa kamu akan memakainya dalam hawa nafsumu sendiri. Lihat, ada kata maksud yang jahat. Yang kedua ada kata dalam hawa nafsumu sendiri. Penyebab doa kita terhalang. Mengapa doa kita terhalang? Yang pertama, karena isi doa kita penuh dengan hawa nafsu. Yang pertama, mengapa doa kita terhalang? Yang pertama, karena doa kita, isi doa kita penuh dengan kedagingan. Artinya, hanya ingin memuaskan diri kita sendiri. Tuhan, jadiin saya orang kaya dong Tuhan. Tuhan, berkati usaha saya dong Tuhan. Tuhan, jadikan saya miliarder dong Tuhan. Akhirnya pusatnya hanya kepada dirinya sendiri. Nafsu sendiri. Sehingga pada akhirnya nggak mungkin Tuhan jawab doa kita. Tuhan jahat, justru Tuhan sayang. Karena ketika kita kaya, kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Artinya, kita akan menjadi lawannya Tuhan. Wah, saya kaya kan karena memang saya rajin bekerja, bukan karena andil Tuhan. Padahal dia lupa, dulu dia doa ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan, jadikan saya orang kaya dong. Jadikan saya orang terpandang dong. Jadikan saya orang terpelajar dong. Jadikan orang saya yang masyhur dong. Doa isinya hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini sepertinya doa saya kayaknya terhalang ya, doa saya ya. Pastikan betul isi doa kita bukan untuk memuaskan diri kita sendiri dan hawa nafsu kita sendiri. Saya kepingin kaya agar semua orang melihat siapa saya. Saya kepingin hebat agar semua orang ingin mempermuliakan saya. Saya kepingin usaha saya berhasil agar semua orang hormat sama saya. Saya ingin terkenal agar semua orang kagum dengan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita ada dalam dunia ini, firman Tuhan katakan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hawa nafsu diri kita sendiri. Tuhan, pokoknya saya mau punya suami yang ganteng, yang takut Tuhan, yang kaya, yang belum pernah pacaran. Wow, pokoknya hawa nafsunya diungkapkan terus. Saya berdoa buat suami saya agar diberkati Tuhan, agar saya bisa pergi ke Perancis, bisa pergi ke Jerman, bisa pergi ke ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah, percaya atau tidak percaya, doa yang isinya hanya penuh dengan hawa nafsu pasti terhalang, pasti terpending. Tuhan dengar gak? Tuhan dengar. Tuhan jawab gak? Tuhan jawab. Dan Tuhan jawab apa? Tidak. No way. Kenapa? Bahaya buat kita. Bahaya sekali. Bahaya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, pastikan doa kita yang pertama
tidak diisi dengan hawa nafsu dan kedagingan kita. Pastikan doa kita diisi, Tuhan, hari ini Tuhan, ada pembukaan pendaftaran untuk menjadi pejabat tinggi negara. Tolong saya Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan dan saya bisa menjabat di satu posisi, biar nama Tuhan yang dipermuliakan lewat jabatan ini. Pasti doamu didengar dan dikabulkan Tuhan. Pasti. Kalau objeknya adalah Tuhan, doa saudara pasti didengar oleh Tuhan. Pasti dijawab oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, salah satu penghalang doa kita adalah isi doa kita penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan hawa kedagingan. Udah punya mobil, pengen punya mobil lagi, pengen punya mobil lagi, udah punya istri, ya, kepingin yang lain lagi, kita doa, ya ampun saudaraku terkasih dalam, udah punya rumah, Tuhan mau dong lebih gede lagi, mau dong lebih gede lagi, mau dong lebih gede lagi. Akhirnya hawa nafsu dan kedagingan kita yang diturutin. Nah, ini penghalang yang pertama. Penghalang doa kita yang pertama adalah karena doa kita diisi penuh dengan hawa nafsu dan kedagingan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa penyebab doa kita pada akhirnya terhalang? Lihat Lukas pasal 18 ayat 10 sampai ayat 12. Lukas pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa, yang satu Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Jadi orang yang beragama sama orang yang gak beragama nih. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, "Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, tidak jujur, penjinah, atau seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari semua yang aku hasilkan." Penghalang doa yang selanjutnya adalah yang kedua, penghalang doa. Ketika isi doa kita sudah penuh dengan kesombongan dan penghakiman. Kalau isi doa saudara penuh dengan penghakiman, isi doa saudara penuh dengan kesombongan, percayalah, itu akan menghalangi doa-doa kita. Yesus memberikan perumpamaan antara orang Farisi dan pemungut cukai. Si pemungut cukai berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa yang gak layak ini." Tuhan berkenan atas doa pemungut cukai, dan Tuhan tidak berkenan atas doa orang Farisi. Meskipun dia beragama, tetapi isi doanya adalah isi doa kesombongan, isi doa penghakiman. "Aku tidak sama seperti orang-orang berdosa ini Tuhan. Aku kasih perpuluhan ya Tuhan. Aku kasih persembahan ya Tuhan. Dengarlah doaku." Tuhan dengar doanya, tetapi Tuhan jawab doanya dengan kata tidak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, penghalang doa yang kedua adalah apabila isi doa kita penuh dengan kesombongan dan penuh dengan penghakiman. Ada orang berdoa ngutuk-ngutukin orang. Ada orang berdoa menghakimi hidup orang lain. "Saya berdoa ya Tuhan, biar dia mampus ya Tuhan, biar dia ketabrak mobil ya Tuhan, seretkan rezekinya." Apalagi pendekkan usianya. Itu bukan doa, itu kerasukan setan saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang ngancurin itu setan. Gak ada Tuhan ngancurin hidup orang tuh, gak ada. Apalagi Yesus sudah mati buat kita, sudah mati buat dosa-dosa kita. Terus kita berdoa, "Tuhan, aku berdoa, aku kutukin mereka semua Tuhan, biar hancur, biar mati, biar mampus semuanya." Nah, doa kita pasti terhalang. Gak ada doa isinya begitu saudara. Itu maaf ya sekali lagi ya, itu doa orang kerasukan setan saudara. Kalau orang yang dirasuki oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus, doanya nggak begitu. Meskipun dia disakiti, meskipun dia direndahkan, meskipun dia dihina, meskipun dia dijelekan, saya berdoa, "Tuhan, seperti Tuhan mengampuni kami, demikian aku mengampuni mereka. Aku percaya hidup mereka diberkati. Penghakiman ialah milik Tuhan, pembalasan ialah milik Tuhan. Aku tidak berhak
membalas yang jahat dengan yang jahat. Aku mengampuni mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Itu anak Tuhan. Isi doanya membangun, memberkati, dan selalu mendewasakan. Tetapi sebaliknya, kalau kita doanya isinya kesombongan, penghakiman, kita pasti terhalang. Doa-doa kita pasti terhalang. Jadi buat para orang tua yang sering kesal sama anak, jangan harap doa orang tua didengar ya sama Tuhan ya. Jangan harap. Minta maaf, saya juga orang tua, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dalam level orang tua masih muda. Karena ada banyak orang tua itu kalau lagi marah sama anaknya suka ngutukin anaknya. Gue doain lo ya biar supaya lo gak jadi orang lo ya. Gue doain lo supaya hidup lo hancur lo ya. Gue doain supaya masa depan lo suram lo ya. Itu doa orang kerasukan setan, saudara. Maafin saya ngomong harus seperti ini. Saya harus ingatkan, nggak ada anak Tuhan isi doanya mengutuki, nggak ada, saudara. Orang Kristen isi doanya tuh nggak boleh ngutukin. Orang Kristen tuh isi doanya nggak boleh menghakimi. Orang Kristen tuh isi doanya nggak boleh sombong. Orang Kristen kalau dihakimi banyak orang, kita doa, Tuhan berkati yang menghakimi saya. Tuhan berkati orang yang ngebom gereja di Makassar. Tuhan berkati orang-orang yang membakar gereja. Tuhan berkatilah mereka yang sudah memotong, memenggal kepala-kepala anak-anak Tuhan lainnya. Itu isi doa orang Kristen. Itu isi doa anak Tuhan Yesus. Nggak ada isi doa anak Tuhan Yesus berdoa, wah gue berdoa Tuhan buat anak saya yang kurang ajar ini biar jadi batu. Nggak ada, saudara. Doa kayak gitu nggak didengar sama Tuhan. Terus kenapa bisa jadi batu beneran? Setan yang ngambil alih. Karena kehancuran, keributan, perpecahan selalu datang dari setan, dan setan senang di sana. Tetapi sebaliknya, Tuhan selalu membawa kedamaian. Tuhan selalu memberikan penghiburan. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Yesus selalu menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Sebaliknya, kalau kita marah-marah, maki-maki, emosi, tertekan dan lain sebagainya, biar mati dia, biar gagal pelayanannya, biar gagal pekerjaannya, biar gagal rumah tangganya. Ini doa orang kerasukan setan. Maafkan saya, tapi ini faktanya. Dan maafkan saya, Yesus saya bukan Tuhan yang seperti itu. Yesus saya bukan Yesus yang suka mengabulkan doa-doa yang sombong, doa-doa yang menghukum, doa-doa yang mengutuki. Bukan Yesus, itu pasti setan, saudara. Saya berani ngomong kayak gini, itu pasti setan. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus penuh dengan kasih, Yesus yang penuh dengan berkat, Yesus yang sudah menggantikan hukuman kita, Yesus yang sudah mau terhukum bagi kita. Jadi doa kita adalah doa pengampunan, doa berkat, doa penuh ucapan syukur, dan bukan doa makian, doa kutukan seperti doa orang Farisi. Aku gak sama seperti mereka ya Tuhan. Mereka ini penjina, mereka pemabuk, mereka ini koruptor, mereka ini wanita malam, mereka ini homo, mereka ini gay. Doa yang kayak gitu gak didengar Tuhan, gak didengar. Malaikat juga dengernya juga enak, saudara. Doa apaan tuh kayak begitu tuh? Kok doanya kayak begitu sih? Jadi saya minta maaf sekali lagi kalau ada anak Tuhan, orang Kristen atau orang tua yang doanya kasar, doanya penuh dengan makian, penuh dengan kutukan, penuh dengan sumpah. Itu bukan doa anak Tuhan. Itu doa orang yang sedang ditunggangi atau dirasuki oleh setan. Itu penyebab yang kedua, karena isi doanya penuh dengan kesombongan dan penghakiman. Nah, apa penyebab doa kita terhalang? Yang ketiga, coba kita lihat Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya ayat 59 ayat 1 sampai 2. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Ayat 2. Namun kejahatanmu telah memisahkan kamu dari Elohimmu, dan oleh karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu, dan dia tidak akan mendengarkan doamu. Penyebab doa kita terhalang yang ketiga adalah karena hidup kita senang melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sama. Nah, ini penyebab doa kita terhalang pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih doa kita terhalang? Karena ada dosa dan kesalahan-kesalahan yang sudah kita diampuni, tapi kita lakukan lagi. Saudara jangan salah mengerti saya ya. Saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta yang hidup di dalam anugerah. Saya sangat menganut paham kasih karunia atau anugerah. Saya sangat mengagumi anugerah Yesus.
Bahkan saya hidup di dalam anugerah Yesus. Ingat, dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Baik dosa masa lalu, hari ini, dan selamanya, dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dan status kita bukan lagi orang berdosa. Pertanyaannya, bisa nggak kita buat dosa? Bisa. Karena saudara dan saya diberikan kehendak untuk melakukan A, B, C, dan C. Tetapi dalam melakukan kehendak, jangan lupa ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang menjadi guidance kita, penuntun hidup kita. Itu pun kita bisa reject kalau saudara tidak benar-benar hidup di dalam naungan anugerah Tuhan. Karena siapapun kita yang hidup di bawah under grace, ya, siapapun kita yang hidup di bawah under grace, di bawah anugerah, di bawah kasih karunia, maka dia tidak akan hidup di dalam dosa. Apa buktinya? Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11, ya. Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayat 12. Orang yang sudah hidup di bawah anugerah, orang yang sudah hidup di bawah kasih karunia, dia tidak akan mau hidup di dalam pelanggaran dan kesalahan yang sama dan dosa yang sama, bahkan berbuat dosa sehingga pada akhirnya melukai hati Tuhan. Titus 2 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ayat 12, anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan keduniawian, hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Ada 5 hal yang dijelaskan oleh anugerah. Dia meninggalkan kefasikan, dia meninggalkan keduniawian. Nah, salah satu penghalang doa kita adalah ketika kita tetap hidup di dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita sudah diampuni oleh Tuhan loh. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus loh. Tetapi kita memilih untuk tetap hidup di dalam dosa yang sama. Kita memilih untuk menjadi tetap bini piaraan. Kita tetap memilih untuk menjadi homo. Kita tetap memilih untuk menjadi lesbian, menjadi gay, menjadi bandar narkoba, menjadi garong, menjadi rampok, menjadi wanita simpanan, menyolong duit orang, duit gereja, duit kantor. Kita lebih senang hidup di sana. Nah, kalau saudara hidup seperti itu, berarti saudara hidupnya belum dituntun penuh oleh anugerah. Ketika anugerah menuntun hidup kita, maka kita tidak akan mungkin menyakiti hati Yesus. Maka kita tidak akan mungkin menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua dengan dosa-dosa kita yang sama ataupun pelanggaran kita yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, salah satu penghalang dosa kita adalah ketika kita masih hidup di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Kita nggak mau berubah. Anugerah itu mengubah hidup kita dari gelap menuju terang, dari maut menuju kehidupan kekal, dari yang tidak menjadi apa-apa menjadi sesuatu yang berarti. Jadi pastikan betul saudara hidup di dalam anugerah Tuhan, sehingga ketika saudara hidup di dalam anugerah Tuhan, doa saudara dan doa kita didengar oleh Tuhan. Yang selanjutnya, apa penyebab doa kita terhalang? Lihat Yakobus pasal 1 ayat ke-6. Yakobus pasal 1 ayat ke-6 dikatakan demikian. Ini alasan yang keempat. Namun biarlah ia memintanya dengan iman, tidak bimbang. Karena orang yang bimbang ia seperti ombak di laut yang terombang-ambing oleh angin. Penyebab doa kita terhalang yang keempat adalah karena hati kita penuh dengan kebimbangan. Kalau hari ini saudara merasa, kok saya nggak disembuhin Tuhan ya? Kok usaha saya nggak dipulihin Tuhan ya? Kok suami saya belum dijamah-jamah hatinya sama Tuhan ya? Kok anak-anak saya pacaran terus sama orang nggak seiman ya? Kok sepertinya Tuhan nggak dengar jeritan tangisan saya ya? Kok hutang saya belum dilunasi sama Tuhan ya? Kok masalah ekonomi saya belum kelar-kelar ya? Sampai hari ini saya masih ngutang, masih miskin, masih susah. Kok Tuhan nggak dengar doa saya ya? Tuhan dengar doa kita. Jangan-jangan hati kita dipenuhi dengan kebimbangan. Jangan-jangan iman kita dipenuhi dengan kebimbangan. Jangan-jangan pikiran kita dipenuhi dengan kebimbangan. Jangan-jangan seluruh aspek kehidupan kita dipenuhi dengan kebimbangan. Kita sudah berdoa, tapi hati kita bimbang. Ingat firman Tuhan katakan, orang yang bimbang sama seperti lautan diombang-ambingkan oleh angin.
Artinya hidup kita gampang ditekan dengan masalah, hidup kita gampang ditekan dengan keadaan yang terjadi, hidup kita ditekan dengan dolar naik turunnya dolar, hidup kita ditekan dengan pergumulan, sehingga pada akhirnya kita nggak merasa Tuhan nggak ada di pihak kita, sehingga pada akhirnya kita merasa Tuhan abai dengan kita, sehingga pada akhirnya kita merasa Tuhan acuh sama kita. Padahal Tuhan ingin memberkati yang terbaik bagi hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, semenjak saya mengenal anugerah Tuhan, semenjak saya hidup dalam anugerah Tuhan, saya melihat kebaikan Tuhan luar biasa. Saya nggak perlu capek-capek berjuang, saya nggak perlu capek-capek berusaha. Berkat Tuhan selalu mengikuti kehidupan saya. Kebaikan-kebaikan Tuhan selalu mengikuti kehidupan saya. Saya hanya mengucap syukur dan berterima kasih dan menyadari bahwa betapa Tuhan saya itu baik. Tuhan saya menyertai kehidupan saya. Tuhan Yesus selalu membimbing kehidupan saya. Saya nggak perlu bimbang, saudara. Saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu takut, karena saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Saya punya firman Tuhan yang luar biasa ajaib. Saya punya Roh Kudus yang hebat. Saya punya kuasa untuk berdoa. Pujian penyembahan saya mendatangkan urapan Tuhan. Dan saudara juga memiliki apa yang saya miliki. Memiliki Tuhan Yesus yang hebat, memiliki Roh Kudus yang dahsyat, memiliki kuasa doa yang luar biasa, pujian penyembahan, iman kepada Yesus yang mantap. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini jangan lagi bimbang. Mulai hari ini jangan lagi stres. Mulai hari ini jangan lagi mau hidup dalam ketertekanan. Jangan, saudara. Awalnya bimbang, awalnya putus asa, awalnya ragu, awalnya takut, akhirnya stres, saudara. Akhirnya tertekan jiwanya. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, meskipun saudara sudah berdoa, meskipun saudara sudah mengembalikan perpuluhan, meskipun saudara sudah melayani, meskipun saudara sudah sebagai seorang pendeta, meskipun saudara sebagai seorang gembala sekalipun, meskipun saudara seorang jenderal bintang 4, saudara seorang pengacara terkenal, saudara seorang hakim top dimanapun, kalau saudara bimbang, saudara akan ditekan oleh setan. Kalau kita bimbang, iblis akan mengambil alih untuk menekan hidup kita setekan-tekannya. Supaya pada akhirnya kita mengatakan, Tuhan acuh sama hidup saya, Tuhan gak peduli sama hidup saya, Tuhan gak care sama masalah saya, sakit saya gak disembuhin, rumah tangga saya gak dipulihkan, dagangan saya terus bangkrut, saya terus miskin, gak ada yang peduli dengan saya. Sehingga pada akhirnya iblis menggiring kita kepada keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang bodoh, keputusan-keputusan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita, ya udahlah, kalau kayak begini kita cerai aja lah, kalau kayak begini saya nggak usah nikah aja lah, saya jadi perawan tua aja lah. Ya udah, kalau kayak begini Tuhan nggak dengar doa saya sampai umur 35, saya belum dapat jodoh, saya jadi perjaka tua aja lah. Ya udah, saya jadi homo aja lah. Ya udah, saya mati bunuh diri saja lah. Nah, akhirnya kita terperangkap oleh setan. Akhirnya kita terperangkap oleh jebakan iblis. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Mengapa doa kita bukan tidak dijawab Tuhan? Mengapa doa kita terhalang? Karena kebimbangan hati kita. Orang yang bimbang seperti ombak di lautan yang diombang-ambingkan oleh angin. Yang terakhir, apa penyebab doa kita terhalang? 1 Petrus 3 ayat ke-7. 1 Petrus 3 ayat ke-7. Sama seperti itu pula kamu para suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu. Ingat ya suami ya, hiduplah bijaksana terhadap istrimu ya. Sebagai kaum yang lebih lemah dengan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Selaku teman pewaris anugerah kehidupan. Supaya doa-doamu tidak terhalang. Alasan yang terakhir, yang kelima, kenapa akhirnya doa kita terhalang? Doa kita terhalang yang kelima alasannya adalah karena kita tidak menjalankan fungsi hidup kita dengan benar. Suami tidak menjalankan hidup fungsinya sebagai seorang imam dengan benar, tidak melindungi istrinya dengan benar. Kitab suci mengatakan dengan jelas bahwa suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu sebagai kaum yang lebih lemah dengan menunjukkan rasa hormat kepadanya selaku teman pewaris anugerah kehidupan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Buat suami-suami yang kasar terhadap istrinya, jangan harap Pak doamu terkabulkan Pak.
Buat suami-suami yang keras terhadap istrinya, suami-suami yang tidak jujur terhadap istrinya, suami-suami yang suka selingkuh, suami-suami yang suka kasar sama istrinya, suami-suami yang sering pukul istrinya, suami-suami yang sering mengabaikan anak-anaknya dan istrinya. Jangan harap doamu didengar oleh Tuhan. Jangan harap doamu dikabulkan oleh Tuhan. Bukan saya yang ngomong loh. 1 Petrus 3 ayat 7 yang ngomong. Kalau ada suami-suami yang mengabaikan istrinya, doanya terhalang. Ada suami-suami yang sering mukulin istrinya, doanya terhalang. Kalau ada suami-suami yang kasar terhadap istrinya, doanya terhalang. Tuhan gak adil dong. Itulah keadilan Tuhan. Itu firman Tuhan jelas mengatakan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Ini kabar sukacita nih buat wanita-wanita nih, buat ibu-ibu. Jadi buat ibu-ibu dimanapun Anda berada yang menyaksikan live streaming saya ini, kalau suamimu selingkuh bu, kalau suamimu kasar bu, suamimu nggak kasih belanja bu, suamimu main tangan bu, suamimu ringan tangan, jangan bales. Ingetin aja firman Tuhan ini 1 Petrus 3 ayat 7, Pak. Jangan harap papa bisa dapat tender. Jangan harap papa bisa kaya. Jangan harap papa bisa berhasil pekerjaannya. Lihat firman Tuhan nih. Kalau papa selingkuh, kalau papa marah-marah, kalau papa kasar, kalau papa nggak peduli, papa main perempuan lain, doa papa terhalang. Itu firman tuh yang ngomong tuh, supaya doa-doamu tidak terhalang. Kalau suami main gila terus minta kekayaan, wah terhalang. Terhalang. Firman yang ngomong. Sebaliknya, kalau ibu-ibu tidak menjalankan fungsinya sebagai penolong, doanya juga terhalang. Amin. Jadi wanita-wanita yang menyaksikan live streaming ini, kalau suami kita kasar, kalau suami kita nggak jujur masalah keuangan, nggak usah marah. Nggak usah marah, nggak usah emosi, nggak usah, wah, pendeta, suami saya kasar, sering pukulin saya mau cerai aja. Nggak usah. Doa, masuk ke kamar, lipat tangan, tutup pintunya, bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau dia kasar, firman-Mu berkata, apa saja yang dia kerjakan, pasti nggak jadi. Apa saja yang dia mau, pasti nggak jadi. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus menjalankan peran kita. Wah, Pastor Verona ini tipikal suami di bawah ketiak istri. Enggak. Kalau saya lagi benar, istri saya salah, saya tegur dia. Pernah marah nggak? Kadang saya marahin, tapi saya tidak maki-maki dia. Saya tidak pukul dia. Saya tidak selingkuhin dia. Saya tidak punya wanita lain. Keuangan saya terbuka. Apa yang Tuhan kasih ke saya kasih ke dia. Karena berkat Tuhan yang datang bagi saya, itu ditujukan untuk istri dan anak-anak saya. Jadi buat ibu-ibu sekali lagi bu, bukan saya yang bela ibu, tapi Tuhan dan firman yang bela ibu. Kalau suamimu kasar, kalau suamimu main gila sama perempuan lain, kalau suamimu tidak jujur masalah keuangan, kalau suamimu tidak jujur dalam segala hal, jangan balas. Jangan emosi. Jangan disumpahin, jangan marah-marah. Kasih ayat aja ini sama suaminya, kirim ke WA suaminya, tes. Amin ibu-ibu. Kasih kirim ke WA suaminya 1 Petrus 3 ayat 7 nih, denger nih Pak, denger. Biar suami-suami terbuka. Biar suami-suami nggak selingkuh, biar suami-suami nggak berzina, suami-suami nggak kasar, nggak sering pukul. Suami-suami akhirnya, oh iya ya, saya harus menjalankan kehidupan saya nih. Ini istri saya nih, teman pewaris anugerah. Dikatakan tuh, kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada 5 hal yang pada akhirnya doa kita terhalang. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Doa kita terhalang karena isi doa kita penuh dengan hawa nafsu. Yang kedua, karena isi doa kita penuh dengan kesombongan dan penghakiman. Yang ketiga, karena hidup kita senang melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang sama. Yang keempat, karena hati kita penuh dengan kebimbangan. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa doa kita terhalang? Karena kita tidak menjalankan fungsi hidup kita dengan benar. Oleh karena itu, suami-suami mulai hari ini, kalau ingin melihat masa depan rumah tangga kita diberkati, cemerlang, sayangilah istrimu, hargailah istrimu. Kalau ada berkat, senangi istrimu.
berkati istrimu, berkati anak-anakmu, maka engkau akan melihat berkat yang tanpa batas itu tercurah dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini.